Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam budaya. Perkenalkan, nama saya Agus Kastama Putra dari Prodi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat kelengkapan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Pengetahuan Karawitan Bali yang dapat diambil pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ialah mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang karawitan Bali, meliputi sejarah, ragam karawitan, barungan, tungguhan, fungsi, notasi dengdong, serta istilah-istilah yang digunakan dalam karawitan Bali dan peristiwa-peristiwa budaya yang meliputinya. Sesuai dengan profil lulusan program studi etnomusikologi Universitas Mula Warman, yaitu menjadi pengkaji seni musik dalam kebudayaannya, pengelola seni dan atau budaya, tenaga pengajar seni dan atau budaya, maka CPL dalam mata kuliah Pengetahuan Karawitan Bali dirumuskan sebagai berikut. Pertama, lulusan mampu menunjukkan integritas spiritual, nilai-nilai kemanusiaan, serta kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, khususnya dalam konteks kajian musik dan budaya di wilayah hutan tropis dan ekosistemnya. Kedua, lulusan menguasai teori dasar, metode analisis, serta pendekatan dalam kajian etnomusikologi, termasuk pemahaman atas wilayah kajian dan perbedaan kontekstual dalam praktek musik di berbagai budaya. Ketiga, lulusan memiliki kemahiran dalam praktik musik tradisional dan global, serta menunjukkan kemampuan bimusikalitas dan penguasaan bahasa yang mendukung pemahaman dan kajian musik lintas budaya. Keempat, lulusan mampu mengembangkan kreativitas dan penciptaan musik yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional dengan pendekatan etnomusikologi. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ragam karawitan dan istilah-istilah yang terkait dengan karawitan Bali. Capaian ini didukung dalam pertemuan 1-9. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi ragam karawitan Bali berkaitan dengan kegiatan religi dan pertunjukan seni yang ada dalam masyarakat Bali. Capaian ini didukung dalam pertemuan 10-15. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam perkuliahan Pengetahuan Karawitan Bali diantaranya: pertama, sejarah karawitan Bali. Kedua, istilah-istilah dalam karawitan Bali. Ketiga, mengenal laras dan patet dalam karawitan Bali. Keempat, pengelompokan karawitan Bali ke dalam sekar dan sekar gending. Kelima, barungan serta tungguhan gamelan Bali. Keenam, notasi dengdong dan bentuk gending karawitan Bali. Serta yang terakhir, fungsi gamelan Bali dalam kehidupan masyarakat Bali. Relevansi pengetahuan karawitan Bali bagi etnomusikologi ialah memberi wawasan kepada mahasiswa tentang karawitan Bali. Selanjutnya, dapat digunakan mahasiswa dalam mengkaji budaya Bali yang ada di lingkungan Kalimantan Timur. Kemudian, dapat dikembangkan untuk mengkaji dan mengembangkan seni yang berkaitan dengan etnomusikologi, terkhusus yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kita lanjutkan ke sistem pembelajaran. Secara sederhana,
Pertemuan kelas dirancang sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 merupakan kegiatan UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS ini merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa banyak ketercapaian pembelajaran di kelas. Selanjutnya, berkenaan dengan sistem pembelajaran di kelas, saya menerapkan sistem delivery, interaction, dan assessment. Pada proses delivery, saya menggunakan PowerPoint sebagai media visual dalam proses pembelajarannya. Selain itu, saya juga menggunakan buku-buku yang telah diseleksi dan jurnal-jurnal referensi terkait yang dirasa dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pengetahuan karawitan Bali ini. Dalam tahap interaksi, saya menerapkan Student Centered Learning (SCL), yakni pendekatan di mana pembelajar berpusat pada mahasiswa dengan posisi dosen sebagai fasilitator. Nah, kegiatan pembelajaran yang saya terapkan bervariasi dari tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, penugasan, dan project based learning. Dalam kegiatan interaksi ini juga dapat terjadi melalui platform WA yang sudah dibuat di awal perkuliahan. Kita lanjutkan ke proses assessment. Mengacu pada skema penilaian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Mula Warman, saya menggunakan skema penilaian dengan persentase afektif 10%, tugas 25%, proyek 25%, UTS 15%, dan UAS sebanyak 25%. Demikian penjelasan singkat saya tentang salah satu mata kuliah yang saya empu dengan penerapan aspek delivery, interaksi, dan asesmen. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran pengetahuan karawitan Bali pada pertemuan ke-6. Ada 3 tahapan pembelajaran dilakukan dalam kegiatan ini. Tahapan pertama yaitu mereview materi pertemuan sebelumnya, dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat itu. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti pastinya akan memberikan materi-materi pokok, ada diskusi dan tanya jawab bersama mahasiswa, kemudian evaluasi melalui pemberian soal-soal kepada mahasiswa. Selanjutnya pada kegiatan penutup yaitu meninjau kembali materi yang telah dipelajari dalam pertemuan itu, dilanjutkan dengan memberi tambahan tugas mandiri yang dapat dikerjakan di rumah. Nah, untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan video pengajaran saya dalam mata kuliah pengetahuan karawitan Bali sebagai berikut. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua. Oke, pagi ini kita akan bertemu lagi dalam mata kuliah pengetahuan karawitan Bali. Minggu lalu kita sudah belajar beberapa hal tentang karawitan Bali. Ada yang masih ingat enggak, teman-teman? Ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Ya, apa aja gitu? Coba silakan. Karawitan sekar dan sekar gending. Oke, minggu lalu kita belajar tentang karawitan sekar dan karawitan sekar gending. Terima kasih Mas Mizan. Oke, untuk minggu lalu juga saya sudah bagikan juga ya di WA Group tentang materi kita hari ini. Nah, saya sudah bagikan itu tentang salah satu jurnal yang akan membahas juga mendukung dalam kuliah hari ini, yaitu tentang Ensemble Belaganjur. Nah, jurnal itu saya tulis tentang gamelan atau kreativitas Belaganjur teman-teman dari Kalimantan Timur, dari anak-anak di L4 itu teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang gamelan Belaganjur. Mari kita lanjutkan. Oke, siap? Ya. Siap dong, pastinya. Nah,
hari ini di pertemuan kita yang keenam, itu kita akan membahas tentang ansambel Balaganjur yang berasal dari Pulau Bali. Oke, siap, kita lanjutkan. Di sini, di pertemuan keenam ini, ada beberapa capaian yang akan kita raih setelah kuliah ini. Apa saja itu? Yang pertama, ada pengertian. Pengertian, jelasnya pengertian Balaganjur. Setelah itu instrumentasi. Apa itu instrumentasi? Instrumen apa yang digunakan di Balaganjur itu? Kalau di Bali dikenal dengan nama tungguhan. Tungguhan Balaganjur. Instrumen Balaganjur. Kemudian itu kita juga akan belajar tentang bentuk gending. Bentuk gending dari Balaganjur. Tentunya ini adalah bentuk gending yang secara umum gitu ya. Kalau nanti secara khususnya kita belajar lebih dalam lagi. Bisa lewat WA group, bisa bertemu langsung saya di kantor. Oke, selanjutnya tentang fungsi ansambel dalam fungsi ansambel karawitan Balaganjur ini dalam masyarakat Bali. Ada apa saja sih? Begitu. Oke? Siap semuanya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, apa ya? Ada yang tahu yang ini? Apa ini? Ini adalah seperangkat ansambel Balaganjur. Di situ saya sudah bagi-bagi menjadi tadi tungguhannya. Apa itu tungguhan tadi? Instrumen. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian ansambel Balaganjur. Oke, Mas Bisan bisa dibantu untuk dibaca apa itu ansambel Balaganjur, Mas Bisan? Bisa dibaca? Silakan. Jadi Balaganjur atau ansambel Balaganjur adalah salah satu bentuk ansambel yang berasal dari Bali. Ansambel dari Bali. Nah, di situ juga ada memiliki fungsi utama sebagai pengiring ritual, upacara keagamaan dan kegiatan adat di Bali. Setelah itu, Balaganjur secara harfiah itu juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu bale dan ganjur. Apa itu bale? Bale adalah pasukan atau tentara. Sedangkan ganjur adalah oke, secara harfiah, secara gabungan kata, Balaganjur itu berarti oke, siap. Terima kasih. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ada instrumen atau tungguhan Balaganjur. Teman-teman tahu instrumen dan tungguhan Balaganjur? Ada banyak ya? Kalau tadi di foto awal itu ada beberapa itu. Nah, di sini yang pertama ada kendang. Ada yang tahu kendang itu yang mana? Nah, dipukul duk 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 duk. Kendang bunyinya duk 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 duk. Nah, di Bali ada dua macam kendang. Yang pertama ada kendang lanang dan kendang wadon. Selanjutnya ada instrumen ceng-ceng. Kalau dari suaranya aja, teman-teman kira tebak gimana suaranya? Ceng, gitu ya teman-teman ya? Ceng. Nah, kenapa disebut ceng-ceng? Karena dia merupakan ansambel yang diambil bunyinya dari namanya onomatopeia. Suara dibagi, suara ceng-ceng itu digunakan menjadi bunyi instrumen itu atau dijadikan nama instrumen itu. Ceng-ceng, ceng, apa namanya? Ceng-ceng. Gitu. Gitu ya teman-teman ya? Onomatopeia. Kemudian ada juga yang disebut dengan bende. Bende itu biasanya berdampingan dengan gong, kempur. Di sini ada bende. Gitu. Oke? Kita lanjutkan. Kalau dikelompokkan itu kendang, ceng-ceng, dan bende itu dia masuk dalam kelompok ritmis. Kenapa ritmis? Dia memainkan ritmis. Yang namanya ritmis duk 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 gitu. Oke? Nah, itu adalah instrumen kelompok ritmis. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, yaitu instrumen riong dan ponggang. Kalau dikelompokkan menjadi instrumen melodi. Selanjutnya ada kelompok dari instrumen dia masuk kelompok apa? Kolotomis. Kenapa disebut kolotomis?
Karena dia penentu dari sebuah bentuk musik. Kolotomis. Instrumen kolotomis itu menentukan sebuah bentuk musik. Yang selanjutnya ada namanya tawo-tawo. Pemegang tempo. Dan satu lagi pemangku disebut dengan kempli. Secara demikian, jadi instrumen belaganjur itu terdiri dari apa saja? Kendang, cenceng, bende, riong, gong, kempur, tawo-tawo, dan kempli. Oke, setelah ini kita belajar baca bareng-bareng. Oke, di mana dia? Di sini. Nah, oke, kita belajar salah satu ritmis dari ceng-ceng. Ada yang tahu ceng-ceng tadi? Bunyinya? Ceng. Nah, di sini ada pola cek telu. Ceng-ceng itu ada banyak sekali polanya. Ada cek besek berarti bunyinya satu nada. Ada cek telu tiga pukulan. Oke, dan seterusnya ada cek besek, cek telu, cek limo, cek pitu, dan cek 6. Gitu ya teman-teman ya? Oke, kita bunyikan salah satu ceknya. Cek telu yang polos bunyinya adalah ceng 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 ceng. Bisa ditirukan? Gapat. Wah, kurang keras. Wah, gapat. Oke. Itu adalah pola ceng ceng cek telu. Selanjutnya kita belajar tentang melodis. Apa aja instrumen melodis tadi? Ponggang dan riong. Kita belajar ponggangnya yang sederhana. Ada di situ tulisannya A. A itu dibaca dang. U itu dibaca dung. Kita contohkan bunyinya dang dung dang dung dang dang dung dang dung dang dung dang dang dung dang. Bisa ditirukan? Gapat. Dang dung dang dung dang dang dung dang dang dung dang. Oke, good. Terima kasih. Kita lanjutkan. Setelah itu ada pola kolotomis. Apa tadi pola kolotomis dimiliki oleh siapa? Oke, bagus sekali, luar biasa. Cepat-cepat sekali bisanya ini. Kalau gini mahasiswanya cepat lulus ini. Oke, good. Ada bunyi kolotomis. Gimana bunyinya? Gong, gong, pur, gong, gong, pur, gong. Oke, pola kolotomis. Dan yang terakhir adalah pola tempo. Gimana bunyi tempo? Pung, 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 pung. Siapa pegang tempo tadi? Tawo, tawo. Mantap sekali. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada disebut dengan bentuk gending dalam ansambel balaganjur. Teman-teman pernah mendengar bentuk gending enggak? Bentuk gending itu wujud gending itu. Nah, kalau di Bali, dalam masyarakat Bali itu selalu mengenal namanya triangga. Apa itu triangga? Angga itu badan. Nah, kalau triangga itu bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian kaki. Kalau di Bali disebut dengan pengawit, pengawak, penyuhun. Di Indonesia, intro, bagian utama, dan ending. Nah, seperti itu teman-teman. Itu bagian umum dari sajian dari ansambel balaganjur. Kalau kita melihat bentuk gendingnya, kalau tadi ada gong, pur, kir. Nah, itu berarti dia adalah bentuk dari gegilaan. Namanya bentuk gegilaan. Gegilaan itu apa tandanya? Dalam satu kali ulihan gong, satu putaran gong itu ada 8 ketuk. Kalau 8 ketuk, pung, 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 pung. 8 ya? Nah, di ketukan keempat dan ke-8 itu ada gong. Coba isi. Pung, 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 gong. Tung, 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 gong. Tung, 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 gong. Tung, 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 gong. Nah, di pukulan ke-5 dan ke-7 itu ada kempur. Pung, 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 pur, gempur,
pur, gong. Kalau kita gabungkan, tung, 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 gong, pur, gong, tung, gong, pur, gong. Nah, ketika teman-teman mendengar suasana gong dan kempur seperti itu, teman-teman dapat menyimpulkan itu adalah pola dari pola bentuk gila. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Itu selain bentuk gila, dia terdiri dari 8 ketukan dan di pukulan ke-8 dan ke-4 ada gong itu. Juga ada disertai dengan pola kendangan yang disebut kegilaan. Pola gendang gila itu simpel sekali. Ada yang tahu? Gini polanya. Tuk, 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 tuk. Coba semuanya. Tuk, 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 tuk. Semuanya gapat. Tuk, 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 tuk. Ketika kalian mendengar itu, ciri-cirinya seperti itu, ada pola klotomis, pola kendang itu seperti itu disebut dengan bentuk gegilakan. Oke, bentuk kita sudah lanjutkan ya. Mengerti semua? Sip. Lanjut. Nah, di sini ada selanjutnya fungsi ansambel bala ganjur. Nah, di masyarakat Bali, walaupun selain di Bali, di masyarakat di Kalimantan Timur juga bala ganjur juga ada di sini. Kenapa demikian? Karena ada namanya transmigrasi. Di sini banyak juga masyarakat Bali yang tumbuh dan sudah menjadi orang Kalimantan Timur. Selain mereka ke sini transmigrasi, mereka juga membawa budayanya. Salah satunya adalah bala ganjur. Bagaimana fungsinya? Sebagai apa biasanya bala ganjur itu? Sebagai sebuah penyaji atau menumbuhkan suasana dalam kegiatan. Salah satunya yang paling sering menggunakan kegiatan itu adalah dalam acara melasti. Melasti itu kegiatan ritual Bali yang dilaksanakan untuk menyambut hari raya suci. Biasanya ada nyepi, ada odalan, itu ada melasti itu. Di situ bala ganjur digunakan. Kemudian selain kegiatan ritual juga ada lomba bala ganjur. Kalau di Bali sekarang perkembangannya luar biasa. Ada lomba bala ganjur yang digunakan dalam kegiatan masyarakat seperti pembelajaran bala ganjur gitu dan kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak teman-teman? Ya, Pak. Oke, silakan. Mas Bisan lagi. Oke, silakan. Monggo. Jadi izin bertanya, bagaimana kebudayaan bala ganjur ini di Kalimantan Timur, Pak? Wah, pertanyaannya cocok sekali. Dan pas sekali dengan slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu perkembangan bala ganjur di Kalimantan Timur, yaitu sebagai sebuah seni pertunjukan. Nah, di sini dalam kegiatan ini bala ganjur itu digunakan sebagai seni pertunjukan yang ditampilkan di acara TIFAP di Tenggarong. Nah, kebetulan ini juga berkaitan banget dengan penelitian Bapak yang saya sampaikan di kemarin di WA Group. Nah, itu bisa dibaca-baca di situ. Nah, di situ ada tentang bala ganjur. Bagaimana perkembangannya, bagaimana kreativitas yang ada di dalamnya, bisa nanti teman-teman baca. Begitu ya teman-teman ya? Oke. Secara singkat, bala ganjur di Kalimantan Timur itu sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah, sampai kita di penghujung kuliah kita. Di kegiatan kesimpulan. Apa aja kita belajar hari ini teman-teman? Bisa disebutkan? Yang pertama ada pengertian bala ganjur. Apa itu bala ganjur? Bentuk ansambel gamelan tradisional Bali. Oke, bentuk ansambel tradisional Bali. Biasanya digunakan di acara ritual, Oke, siap. Terima kasih. Kemudian instrumentasi. Instrumen tadi adalah cengceng, kendang, bende, riong. Oke? Oke.
Kedang wadon, lanjut. Habis kempli. Oke. Selanjutnya, bentuk gending. Biasanya dalam Belaganjur biasanya menggunakan bentuk gending apa? Bentuk gending gegilaan. Kalau strukturnya biasanya menggunakan struktur apa? Triangga. Kemudian yang terakhir, fungsi gamelan Belaganjur adalah sebagai pengiring ritual dan seni pertunjukan. Nah, sekian pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa ya teman-teman ya, nanti materi selanjutnya beliau akan kirim lewat grup WA grup yang sudah kita punya, dan beberapa tugas-tugas juga akan beliau sampaikan di situ. Oke? Cukup untuk hari ini ya teman-teman ya? Cukup. Nah, karena cukup, kita akhiri untuk hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa sejenak. Selesai. Oke, tidak lupa juga beli ingatkan, jangan lupa untuk mengisi absen di STAR. Silakan teman-teman.